Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Cimayatul Solikah, MP, selaku dosen pengampu mata kuliah teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arti penting gulma. Next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 5. Langsung saja pada pemaparan materi. Bagi teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Aulia Rahmawati dengan NIM 143. Yang pertama, pengertian gulma. Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia atau tumbuhan yang kegunaannya belum diketahui. Ada dua kelompok pengertian gulma. Yang pertama, bersifat subjektif. Berdasarkan kepentingan manusia, gulma adalah tumbuhan yang salah tempat, tumbuhan yang tidak diinginkan, tumbuhan yang tidak dikehendaki, tumbuhan yang tidak diusahakan, tumbuhan yang merugikan, serta tumbuhan yang memiliki nilai negatif lebih besar daripada nilai positifnya. Yang kedua, bersifat umum. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Selanjutnya, ciri khas gulma. Yang pertama, pertumbuhannya cepat. Kemudian, mempunyai daya saing yang kuat dalam mempertahankan faktor-faktor kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mempunyai toleransi yang besar terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, serta yang terakhir, mempunyai daya berkembang biak yang besar baik vegetatif maupun generatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Fadli dengan NIM 145. Saya akan menjelaskan pengenalan gulma. Introduction. Gangguan dan kerusakan tanaman budidaya walaupun syarat tumbuhnya terpenuhi dan bila mendapatkan gangguan akan mengalami kerusakan akibat hasilnya menurun bahkan dapat gagal panen. Perlunya kita menanggulangi gulma dengan penanganan yang tepat. Gulma adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dari petani. Secara umum, gulma berdampak buruk pada nilai ekonomi dan aspek estetika atau keindahan dari tanah dan air. Anderson 1977. Perkenalkan, nama saya Idwar Rahmat Fatoni dengan NIM 142. Saya di sini akan menjelaskan tentang gulma tahunan dan gulma semusim. Yang pertama, gulma tahunan atau perennial weed yang dapat hidup lebih dari 2 tahun. Setiap tahunnya pertumbuhan dimulai dari perakaran yang sama, Sastrutomo 1990. Ciri-ciri gulma ini yaitu umur lebih dari 2 tahun, perbanyakan vegetatif dan atau generatif. Organ vegetatif bersifat dominasi apikal, yaitu cenderung tumbuh pada ujung. Bila organ vegetatif terpotong-potong semua, tunasnya mampu tumbuh menjadi gulma baru. Gulma tahunan hidup lebih dari 2 tahun dan bahkan tanpa batas. Gulma menyebar dengan biji dan organ penyimpanan di dalam tanah seperti rizom, stolon, umbi lapis, dan lainnya. Gulma semusim menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan berkembang biak dengan biji. Biasanya dianggap mudah untuk dikendalikan, tetapi gulma ini sangat persisten karena 25 banyaknya biji yang harus berkecambah dan cepat muncul gulma baru sehingga kondisinya menjadi tidak menguntungkan. Talaka dan Rajab 2013. Ciri-ciri gulma semusim yaitu umur kurang dari 1 tahun, organ perbanyakan dengan biji, mati setelah biji masak, dan produksi biji melimpah. Perkenalkan, saya Arvina Arfi Octavia dengan NIM 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian gulma. Bagaimana definisi tumbuhan pengganggu, maka kehadiran gulma baik di area pertanaman, tanaman, budidaya, maupun di berbagai tempat akan menimbulkan masalah dan dampak. Yang pertama,
Adanya gulma di lingkungan tanaman, maka menyebabkan kompetisi gulma dengan tanaman pokok dalam memperebutkan air tanah, cahaya matahari, unsur hara, ruang tumbuh, dan udara. Yang kedua, menghambat atau menekan pertumbuhan bahkan meracuni tanaman budidaya dengan mengeluarkan zat alelopati. Contohnya sembung kerambat atau Micania sp yang mengeluarkan zat ekskresi, fenol, dan flavonoid yang mengakibatkan tertekannya pertumbuhan karet. Yang ketiga, mempersulit pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengairan, dan penggemburan tanah, serta pengendalian OPT. Yang keempat, menghambat aliran air dan merusak saluran pengairan. Kelima, mengurangi kapasitas air di saluran pengairan dan tempat penampungan seperti waduk, selokan, sungai, dan dam. Yang keenam, mengganggu dan mempersulit aktivitas manusia dalam budidaya tanaman sejak pratanam sampai pasca panen. Yang ketujuh, menjadi tempat hidup sementara inang bagi hama atau penyakit sehingga memungkinkan dapat berkembang biak dengan baik. Akibatnya, hama atau penyakit tersebut akan menyerang dan menggeser tanaman pokok ataupun tanaman pertanian. Beberapa jenis gulma yang menjadi inang hama dan penyakit sebagai berikut. Yang pertama ada harendong gede atau Melasotoma sp yang menjadi inang hama T. Helophalis anthoni. Gulma jajagoan yang menjadi inang penggarek padi. Dan terakhir menimbulkan gangguan kesehatan. Next. Gulma di samping memberikan kerugian juga memberikan manfaat bagi manusia, terutama bila kepentingan manusia terhadap tumbuhan tersebut bersifat subjektif. Manfaat gulma yang pertama ada sebagai pelindung tanah dari erosi. Pada tanah yang tidak ditanami dengan permukaan lahan miring, penutupan oleh gulma utamanya rumputan lebih aman dari erosi dan longsor, serta kebakaran hebat dibanding bervegetasi pepohonan. Contohnya pada Imperlata cylindrica yang merambat pada tanah. Yang kedua, menyuburkan tanah pada tanah pertanian. Tingkat kesuburan tanahnya senantiasa menurun karena unsur hara diambil tanaman, terlindih dan terbawa erosi permukaan. Gulma yang tumbuh kembali pada saat bero akan memberikan biomasa yang jauh lebih tinggi dibanding dari dalam pertanaman. Dengan jangka waktu yakni sekitar 3 bulan, namun gulma ini juga akan meninggalkan propagul atau berupa biji gulma maupun materi vegetatif dan akan tumbuh kembali pada pertanaman. Contohnya Centrosema pubescens dan Pueraria javanica. Yang ketiga, sebagai inang pengganti atau predator serangga hama patogen. Contohnya Citrohirnus levidipenis sebagai musuh alami Nila parvata lubens. Yang keempat, sebagai yaitu teknik modifikasi habitat yang digunakan untuk menarik serangga berpotensi hama agar tidak menyerang tanaman utama. Contoh penggunaan Crotalaria Jonesea, lahan tembakau Nisotiana tubacum, penanaman babodokan, ajeran, dan bunga tai ayam. Yang terakhir sebagai tanaman penghalang. Next. Perkenalkan, saya Heni Nurfatona dengan NIM 141. Jenis gulma dalam lingkungan hidup. Yang pertama adalah gulma rerumputan. Gulma ini memiliki daun yang sempit seperti teki-tekian, tetapi memiliki stolon. Di dalam tanah, stolon membentuk jaringan rumit yang sulit diatasi secara mekanik. Kemudian gulma teki-tekian. Gulma ini memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Kemudian gulma daun lebar. Gulma daun lebar umumnya termasuk famili Dicotyledon atau Peridobita. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kemudian gulma pakis-pakisan. Gulma pakis-pakisan misalnya pakis kadal atau Triopteris aridus, pakis kinca atau Neprolepsis biserata, dan paku pedang atau Neprolepsis exaltata. Next. Berikut adalah contoh dari gulma, yaitu gulma rumput liar, gulma petu ekor kuda, dan juga gulma Cyperus rotundus seperti tampak pada gambar. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.